genrenya apa, rootnya apa, kita nggak ada. Bawain apa tuh pas itu, Dim? Pas itu ya paling yang tak bisa paling Metallica. Oh, tadi dari Strikeout 81, terus ke Kuda Besi. Pas nama Kuda Besinya pas udah ada Mas Pelok. Oh. Ditambah-tambah dia dapat kerjaan di sana itu. Oh iya. Akhirnya ya sisa cuma saya sama Bogang. Bogang itu sempat keluar pas posisi itu masih lengkap. Betul. Jadi posisi masih kalian berempat, Ferry Pelok, Dimas Bogang. Dan garis bawahnya yang minta Bogang kembali saya. Oh, jadi si Bogang itu kan keluar, terus si Bogang bilang karena komitmen yang kuat, dia tuh balik lagi. Komitmen yang kuat gimana? Orang saya nyuruh teman-teman, jadi samperin si Bogang tuh. Dari galau samperin bawa ke sini, balik lagi aja. Aku boleh ngurut ke belakang sedikit ya, yang pembahasan yang podcastmu sebelumnya itu yang bahas yang bersangkutan itu kan dia bicara masalah komitmen. Komitmen berempat gitu. Coba tak garis bawah, komitmen berempat itu beda-beda tipis sama ambisi pribadi personal. Iya. Ya gimana ya, pada saat prosesnya berjalan itu kan saya udah apa ya, ibaratnya bareng-bareng nih sama kayak komunitas lah gitu. Iya. Bareng-bareng ibaratnya setiap hari kami sama-sama gitu. Dan kalau dibilang nggak sesuai sama komitmen, kayaknya kebalik deh. Kenapa tuh? Kok nggak sesuai sama... Maksudnya komitmen kalian berempat ya di Kuda Besi ya? Jadi begini Mas, nah kita main kayak gini jangan harap kita bakal banyak duit. Oh iya dong. Jangan harap kita bakal... Tapi kan pas itu juga si Bogang bilang... Si Indonesia. Enggak, aku tuh pengennya berkarya gitu. Karena kan pas itu Gixan 2015 ke atas kan Gixan udah mulai ini ya, udah mulai meredup gitu. 2016 lah gitu. Iya, udah mulai meredup. Terus kan nggak ada panggung, nggak ada manggung, nggak ada apa. Si Bunga kan pengen bikin karya gitu kan. Terus Bunga bilangnya juga kalau bikin karya nothing tulus gitu loh. Nggak usah mengharapkan apa-apa gitu loh. Masa sih Bogang bilang kayak begitu? Iya kan, kamu kalau lihat di video dia nothing tulus. Dia ngomong nothing tulus. Ya nothing tulus kalau dari statementnya dia, kan aku ngomong dari statement dia dong. Ya ampun, kamu nih. Jangan di-spin attack loh. Enggak, kalau dari pendapatmu deh, gimana tuh? Kayak yang tadi diurut dari belakang gitu loh. Ya kan tadi kita udah bahas nih, pokoknya kalau kita mau main seperti ini, maksudnya di genre ini, di wadah ini, ya kita nggak usah mikir ke sana. Yang ada kita harus menghidupi. Iya. Karena logikanya gini, kita kan segmented nih Mas. Bener banget. Ya toh? Segmented banget. Orang pun kasarnya malas aslinya loh. Kalau orang umum ya, maksudnya orang umum dengar kopot toh nggak? Kayak dangdut koplo. Iya, benar. Iya. Sekarang gini logikanya, kita lagi minum, dengerinnya hardcore. Tambah pusing. Nggak sampai begitu. Iya. Nggak kasarnya seperti itu. Iya. Tapi balik lagi, ya udah kita udah di realnya yang benar. Maksudnya menurutku ya. Iya. Itu udah, ya udah pencapaian kita cuma sampai di sini. Kita nggak bisa bahas nanti bicara industri sekarang nggak bisa. Karena memang kita berasal dari komunitas. Iya, benar. Ya tadi yang kayak aku bilang, kalau bicara industri ya 3 itu. SW, SM, knockdown. Ya memang bener kok. Apa tuh? Tadi gimana tadi? Apanya? Komitmen yang kalian berempat, terus dengan ambisi siapa nih yang kamu maksud tuh? Ambisi siapa? Ambisi ya, kamu apa ambisi Bunga? Enggak. Apa? Kan komitmen kan hampir beda tipis dengan ambisi tuh. Nah, maksudnya ambisinya Kuda Besi atau ambisi si Bogang yang kamu maksud tuh? Enggak. Enggak gitu loh, maksudnya begini loh. Kalau kita bicara ambisi itu sebenarnya nggak salah. Hak semua orang seperti itu. Cuman balik lagi kalau aku maaf tak potong ya, kalau aku ngomongnya balik lagi ke kapasitas. Ya, kamu ngerti apa yang kamu soalnya itu yang aku jalan sekarang. Iya betul. Kalau aku ngomong band nih,
Kalau Kita bicara industri dulu, industri hardcore. Kita Kamu mau bohong. Sekarang aku bilang SW, SM, knockdown bener nggak? Iya. Jujur. Terserah kamu, boleh bener boleh enggak. Nggak bisa. Kalau secara industri seperti itu. Ya itu kan relatif. Nggak bisa. Jadi Ya udah deh. ya memang benar. Ya. Kalau kita bicara industri seperti itu. Jadi begini, balik lagi ke pertanyaannya dia gitu. Kamu mau bahas masalah mana nih? Industri atau community? Community. Oh iya benar. Contoh, sorry, ngomong sama Mas Piro nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. RTD sama SM, ini beda. Iya benar. Misalkan, oke secara industri SM. Iya. Tapi kalau secara komunitas, siapa yang mau nyangkal RTD? Iya benar. Kita, nggak bisa ke knockdown. Udah besi nggak bisa. Iya benar. Tapi kalau misalkan kita bicara industri harus realistis. Iya. Gak usah ngomong kepanjangan lah. Iya. Ya kamu nanya, kamu harus tahu dulu gimana sih. Iya. Kalau aku loh maksudnya. Ini dari aku ya. Bener nggak? Benar. Knockdown ketiga bener? Ya terserah ya. Anjay. Lah memang bener. Enggak, kalau aku nyambung yang tadi ya. Kalau bicara kapasitas nih. Kalau bisa dibilang tuh knockdown tuh sekarang salah satu band yang personilnya tuh Tetap utuh. Ya Mas apa? Nah sekarang gini. 13 tahun itu tuh yang masih utuh tuh salah satunya kami gitu. Maksudnya aku balik tanya ya sama kamu. Kamu nanya terus sama aku sekarang. Ya kan ini acara gue, Bos. Acara gua nih. Jangan disepit. Jadi aku tanya sama kamu, bener ini jadi ibaratnya karena kami tidak melalui kamu idenya dong, kameranya nanti ini kayak kita PPKM nanti. Jangan PPKM. Jadi kalau kita bicara rahasianya apa? Aku? Iya, knockdown. Oh, di knockdown ya? Ya gitu, kan kemarin aku tuh abis, ya kan semenjak aku... Gantian ya apa ya? Aku ini sekedar maksudnya apa ya, cerita lah. Aku kan semenjak bikin acara seperti ini kan jadi sering lihat podcast tuh, banyak kan, ada lah, banyak banget di YouTube tuh. Nah, aku tuh baru seneng sama podcastnya tuh si Buluk vokalisnya Superglad, sama si Eka Anas vokalisnya The Brandal. Nah, kebetulan si Eka Anas tuh kan kemarin habis interview si ini Aryan. Oh iya. Terus si Aryan dulu kan udah pernah punya band namanya Pupen, bukan Papen, Pupen tuh namanya. Pupen itu soalnya pup tapi bahasa Belanda. Kalau si Marcel bilang kayak gitu, Marcel ini drummernya dulu. Pupen tanya bahasa Sunda, dia nggak bisa bilang F. Jadi enggak, aku tuh tahunya si Marcel tuh diwawancarain sama si Buluk bener, di YouTube. Marcel main drum di Pupen bener? Enggak, maksudnya si namanya itu. Oh, nah, iya. Terus kan dia kan udah 10 tahun di Pupen, terus habis itu sama si Seringnya bertahan sampai sekarang gitu kan. Siapanya yang Aryannya? Aryan, terus ditanyain sama si Eka Anas tuh, apa namanya, kenapa kalian tuh bisa bertahan sampai sekarang tuh? Si Aryan jawab, jadi kalau di Seringnya itu ada satu orang yang nggak setuju, yang nggak usah jalan gitu. Harusnya begitu. Ya gitu. Sama kayak knockdown kan? Nah, knockdown juga gitu. Ya, iya makanya. Jadi salah di satu belakang layar kita pernah ngobrol dan aku paling nggak paham gitu. Dan itu menurutku sebuah pencapaian, bro. Karena kenapa pencapaian aja? Ya enggak, kita bicara knockdown, bro. Iya. Kalau pencapaianku yang main sama Madball, bro. Itu aku main sama Madball sama si Covid All karena si Komeng sekolah. Ya itu kan teknisnya. Tapi kan yang penting kamu bawa jogganya. Iya sih, yang paling utama itu. Iya sih. Jadi kalau kita bicara spreading hardcore. Spreading hardcore message. Ya wes kamu sampaikan dulu, otomatis nanti maksudnya yang di komunitas. Iya. Karena orang kan gini, saat lihat, oh ini hardcore dari band hardcore dari Jogja nih, knockdown misalkan. Nanti kan pasti nyerempet. Band hardcore Jogja apa aja sih, termasuk ke tempatku misalkan. Iya. Gitu. Dan itu keren ya menurutku. Karena aku nggak bisa kayak begitu. Ya bisa dong. Kalau ada usaha ya bisa. Kalau ada maksudnya ada. Emang kita nggak usaha. Maksudnya itu bukan usaha kayak progres bikin karya tuh karena kan gini kayak. Kamu mau buat dikit apa nih kalau nggak bisa. Karena dulu tuh knockdown tuh gini. Kalau aku boleh cerita ya. Dulu tuh knockdown tuh momennya pas aja menurutku. Karena dulu tuh si knockdown tuh ini. Aku kan sekolah di SMM. Gitarisku juga SMM. Terus Komo tuh SMKI. Terus drummerku di Boda. Bob Kri kan, terus circle-nya ya di Burjo SMSR, terus gitu-gitu kan. Kak, temenku dong. Dia aku di SMM dia belum ada dia. Yang kamu tahu nggak bandara paling gede di di SMSR? Ada. Ada, udah nanti lah. Maksudnya circle-nya gitu kan, Dim. Terus habis itu kan aku keluar lah dari SMM, aku sama Komo di SMK, aku keluar pindah ke Gajah Mada. Lulus enggak?
Ya itu kan akreditasi. Akreditasi apa namanya? Akselerasi. Lulus gak sih? Lulus gak sih? Ya. Nah, aku sama kamu tuh pindah ke Gajah Mada. Tapi kan aku ngebandnya kan mulai dari SMM. Pembalap itu tuh Gajah Mada bener gak? Iya bener iklannya gitu. Padahal aslinya sekolah gentu. Iya. Nah, kan aku tuh di SMM tuh udah bikin knockdown itu. Dan yang di teman-teman yang di situ, circle-nya itu udah tahu. Terus aku pindah ke Gajah Mada. Seolah-olah tuh menguatkan karakternya si knockdown. Kalau kami itu suka berkelahi, suka ini, suka itu. Nah, terus ditambah pas itu aku 2000. Jadi gini guys. Jadi pas itu aku 2012 tuh aku bikin jargon tarung derajat hardcore. Pas itu tarung derajat kan juga bela diri dari Bandung kan. Pas itu memang di Jogja tuh lagi booming juga dan lagi disegani gitu. Kebetulan aku sama Komo tuh emang atlet lah pas waktu itu. Aku ya sampai kurata ya. Ya kamu juga atlet minum kamu sampai sekarang. Enggak kan kalau di sekolah di Jawa Barat tuh. Ekskulnya itu. Iya, jadi ada kurata ya? Iya kurata. Sampai 4 kan ungu 4. Tapi kan hijau. Mau naik ke atas nggak bisa bos. Kalau ya maksudnya secara teknik. Apa? Ya, kayak naik tinggal naik tangga bos, udah naik. Kalau kamu pengen naik ya gini loh Dim. Enggak gitu udah naik gitu. Gini loh kalau nggak ngepil, itu naiknya cepet dikasih kopi tuh Dim. Enggak maksudnya kalau kontel. Enggak ya mau tak lanjutin nih ceritaku. Gimana? Maksudnya si Knockdown tuh karakternya benar-benar bisa terbentuk terus dari kalau kita ngomongin industri kan dilihat dari karakternya. Betul. Dari apa yang bisa dibawain gitu kan. Nah, terus pas di Gajah Mada itu aku tuh bikin lagu Modal Keco itu. Jadi pas itu kan sebentar. Enggak, pas itu kan aku tahu ceritanya. Coba aku mau nanya sama jadi Modal Keco buat siapa? Enggak, itu ada buat teman. Jadi waktu itu kan si drummerku belum si Yosi, belum King Kong kan. Ada temanku. Oh beda. Ada, terus pas itu tuh si temanku yang ngedrum itu aku keluarin, tapi aku belum ngomong. Kamu pecat tuh, kamu juga salah mecat dong. Ya nggak apa-apa, aku nggak apa-apa sih. Bebas toh? Bebas. Ya iya. Ya, kalau aku ini, maksudnya pas zaman itu kan SMA juga, mau ngomong males kayak sama cewek aja bro. Kita sama aja. Intinya kita mecat halal. Ya, iya kita kalau udah jadi masalah. Iya. Nah, terus habis itu si temanku yang aku keluarin ini tuh nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang di belakang nih yang nggak terima, ya udah aku bikinin lagu itu Modal Keco. Itu pas aku di Gajah Mada itu. Nah, terus kan kayaknya beda kamu cerita sama aku sama dulu. Kapan kamu? Nggak pas itu terus kebetulan aku bawain lagu itu, masanya juga anak-anak SMA. Bagus. Jadi band SMA, masanya anak SMA kan relate banget tuh kan. Ya, connect lah ya. Nah, terus aku bawa, akhirnya tuh aku main di acara festival gitu kan, festival kayak pameran clothing dan sebagainya. Kebetulan yang punya acara festival itu ini apa namanya nawarin Knockdown, mau nggak ini ya aku pegang buat di manajemen gitu, di manajerin gitu. Nah akhirnya dari situ kita kecemplung ke industri, ya gitu. Jadi jangan kecemplung, tetap kita bicara badminton ya, semua band punya peran gitu. Kamu garap yang di industri misalkan ya, kamu yang garap di industri karena penjembatannya tetap harus ke situ bro. Iya. Nah, tapi yang soalnya kan kenapa aku pas itu mau dan aku mengiyakan ya karena aku melihat dari yang sebelum-sebelumnya, dari yang pendahulu kita gitu loh, atau bisa dibilang senior-senior kita gitu. Mau kan lihat dan aku konsultasi gimana kalau aku tuh bandku tuh seperti ini. Ya udah nggak apa-apa, gas aja. Kamu nggak apa-apa deh pribadi. Nah, aku apa nih? Terus tadi habis dari si story tadi. Yang mana tuh? Aku malah lupa. Yang mana? Tadi si story tadi gimana tuh? Aku bikin statement seperti itu. Yang bikin kamu ya, yang upload ya. Tadi gimana tuh di? Yang tadi udah tak bilang, kita bicara komitmen sama-sama. Itu beda tipis sama ambisi pribadi. Iya. Gitu. Aku tidak menyalahkan Bogang cerita panjang lebar di podcast, nggak masalah. Terserah, semua orang boleh berbicara gitu. Tuhan ngasih kebebasan kita buat berbicara. Cuma ya nggak apa-apa lah, asal senang dia. Ya tapi pas si story itu di-upload tuh posisinya tuh udah keluar apa belum? Belum, aku yang bikin. Enggak, si Bogang belum keluar? Belum, pecat lah istilahnya. Oh tapi lewat story? Ya kamu salah juga sih. Nggak bisa salah, sebentar, belum selesai. Aku nggak bisa ngubungin dia. Oh. Aku nggak bisa komunikasi lewat mana coba? Kenapa tuh nggak bisa? Nggak ngerti lah, paling dia. Ya nggak tahu lah. Ya Kak, mungkin gini ya, mungkin bisa. Kalau misalkan itu ada
ibaratnya alat komunikasinya gitu ya. Kamu bakal ngubungin. Kalau paling nggak dia bilang aku kos di sini, rumahku di sini ya. Gitu. Cuma mungkin ekspektasinya dia kan seperti itu. Beda lah sama kayak pembahasan yang di podcastmu nih. Yang terkenal se-Indonesia, itu bikin malu banget. Iya karena saya dong yang masih di kuda besi kan. Iya, iya. Jadi mau mempertanyakan apapun, mau bahas apapun, kok kamu harus tahu konteksnya dulu. Nah, betul ya. Iya, iya. Jadi nggak asal jeblak. Dan bukti kenyataannya kan seperti itu. Makanya tadi aku tanya sama kamu, kita konfrontir ya, SW, SM, knockdown. Betul tidak? Betul. Ya mungkin betul. Memang benar. Mungkin kalau secara industri gitu mungkin ya. Memang seperti itu. Gitu. Tapi kan itu tidak menjadi tanda kutip permasalahan buat kami gitu. Karena, tapi kalau boleh tahu nih, kan kamu bisa dibilang pada akhirnya kan kamu kan sebenarnya udah berusaha ngubungin si Bogang. Cuman kan karena nggak tahu nomornya, nggak tahu kosannya dia, akhirnya kan bisa dibilang kamu tuh memutuskan secara sepihak, bisa dibilang gitu. Ya suka-suka aku, band-bandku kok. Iya, maksudnya secara istilah kan bisa dibilang gitu kan. Nah, kalau boleh tahu, kenapa kamu bisa sampai memutuskan gitu itu kayak apa? Kan tadi aku udah bilang, komitmen bersama dengan ambisi pribadi itu beda-beda tipis. Oh, berarti karena lu mau bawa kemana sih kuda besi? Iya, iya. Kalau misalkan mau, maaf ya, secara industri kita nggak bisa, realistis dari awal aja lah. Kita mau cari duit, misalnya kalau kaitannya sama cari duit, kita cari duit di luar aja. Nah, kamu kerja kayak apa, jangan melibatkan ini band. Tapi kalau semua ekspektasinya terlalu tinggi, terus apa, terkenal se-Indonesia, ya, nanti dulu yang berhak ngomong gitu saya gitu. Dalam artian gini loh, kita nggak ke sana gitu. Tujuan saya kan nggak. Kalau foundernya tuh siapa sih sebenarnya? Si Bogang apa kamu? Bogang yang jadi founder, ya udah beli aja nggak apa-apa. Tapi aku pengen tahu dari kamu nih, dari mulut kamu nih. Lah katanya aku udah bilang, aku ngajakin Bogang, aku ngajakin Perry, ketemu Plus segala macam. Oh, kamu lah ya berarti ya? Enggak juga. Jadi yang bilang seperti itu. Iya, iya. Yang penting gini, dia teman saya, tetap jadi keluarga, bagian keluarga saya gitu. Ya mungkin nanti gini, mungkin selepas video ini diunggah kan, nanti kan kalau harapanku tuh biar ya ada komunikasi aja. Sebelum di ini video kita udah ketemu. Oh, udah ketemu. Waduh, aku malah nggak tahu nih, Dim. Jadi lebay nanti. Jadi ada belak-belakan boleh ya? Iya, monggo, terserah. Iya, gara-gara TTC ini, apa, ting-ting street ini. Iya. Akhirnya di teman-teman jadi bola panas lagi. Oh. Cuma kalau aku pribadi, apa sih, kalau kita nanggepin kita berarti ya emang aja gitu. Ya emang bener kayak yang diomongin kalau kamu. Enggak, karena pada kenyataannya aslinya semua udah beres. Iya, iya. Semua ketemu di rumah saya waktu itu. Rembuk udah beres. Lah kenapa dia ngungkit-ngungkit lagi? Tapi kan aku tetap tidak menyalahkan, silahkan. Iya, iya. Kalau ngomongin bola panas nih, Dim. Kalau ngomongin bola panas, itu kan Bogang juga kemarin kasih statement tuh sebelum Bogang keluar tuh, dia tuh kayak di teror gitu, kayak diintimidasi, kayak dikasih shock terapi gitulah. Nah itu benar gak itu? Kamu dan teman-teman tuh sampai bikin Bogang, mengintimidasi Bogang sampai bahkan dia pas itu buka warung sampai piringnya tuh dipecahin tuh. Nah itu piring, kamu tuh gak cuma piring, anglingannya dipecahin. Tapi bukan sama aku ya, maksudnya begini. Dan itu kenapa tuh, Dim? Ya itu kan personal. Oh, personal. Gak ada hubungannya sama komunitas saya. Maksudnya kalau sama kuda besi? Gak ada hubungan. Gak ada hubungan juga. Itu personal dan itu udah beres. Mungkin dalam waktu itu, mungkin dalam bulan itu udah beres. Oh, setelah kejadian itu terus habis itu udah diberesin deket-deket itu juga gitu. Iya, waktu itu daripada rame kumpul di rumah aja lah. Kumpul semua akhirnya ya kita bahas. Itu udah clear, udah semua beres, termasuk sama yang pembahasan dia Pilon Dance dulu. Itu udah beres, Om. Oh, iya. Ya aku balik lagi ya, aku tetap tidak menyalahkan dia. Terserah dia mau pola pandangnya kemana, itu hak dia. Iya. Nggak menyalahkan. Gitu. Iya. Cuma kalau bisa kan bab yang udah beres itu nggak usah kita blow up lagi. Ya nggak apa-apa, biar seru aja, lu.
Iya, kamu yang ngelakuin. Sini yang ngelakuin. Minta maaf sana sini, astaga. Kamu pikir kita nggak, maksudnya kita kan orang Jawa lah gitu. Iya, iya. Ya kan kita segala sesuatu Kalau kita bisa nuwun. selesaikan dengan bahasa Baik-baik, yang baik-baik iya, gitu. iya. Harapan saya seperti itu. Jadi kenapa harus ke blow up lagi? Dan yang paling garis bawah, yang paling aku agak jengah nih sama si temanku ini, terkenal se-Indonesia kontol, terkenal sekali di bos. Padahal aku belum nanyain loh, Dim, kamu tuh udah jawab dulu Sekarang saja. begini, kalau kita terkenal secara industri mungkin ya, Indonesia. Minumnya udah nggak begini, bos. Ya kan? Iya. Aku datang, istilahnya, jangan, yang malu saya intinya begitu lah. Karena saya yang masih berada di kuda besi. Kayak contoh Mas Piro, bajingan emang ya. Mas Piro kan gitu ya biasanya. Iya. Orangnya keras tuh. Terkenal se-Indonesia, se-ASEAN bisa, siap. Gara-gara statement orang lain. Iya. Bukan dari kami ya. Oh, kami kan tadi udah bilang, secara industri udah ada 3 besar itu. Secara komunitas kan RTD. Iya. Ibaratnya yang mengibarkan itu. Kami pengen ke situ juga. Ya karena kan punya komunitas juga, kami berusaha arahnya ke situ gitu ya. Mempertanggungjawabkan itu. Nah, misalkan bicara seperti, kamu belajar dulu lah. Asal ngomong. Iya, aku juga tuh harus belajar. Belajar sama kamu. Ngomongin ini. Kan kita udah briefing sih. Kalau dari statement yang kemarin tuh, Bogang tuh sebagai founder juga, karena kan kamu bilang tadi juga yang akhirnya yang akhirnya kasih nama kan Bogang sama Pelok kan, si kuda besi. Jadi kan mungkin dia juga, aku nggak tahu yang sebenarnya ya, cuman mungkin dia juga merasa dia tuh juga founder dan dia berhak atas royalti hak cipta dari karya-karya dia yang ada di kuda besi, termasuk merchandise. Nah itu gimana tuh, Dim? Kita bicara founder dulu ya. Dia ngomong founder tuh. Iya, yang gimana ya? Yang aku tangkap di statement dia kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya, aku maksudnya mencoba nggak membuat panas kiri kanan ya aku. Enggak, kalau panas juga nggak apa-apa, aku mau panas. Enggak, terus gimana tadi? Ya bahasannya begini. Kalau bicara founder apa segala macam, semua, aku tadi udah bilang semua orang itu bebas buat ekspresikan apa, termasuk apa segala macam. Saya tidak berusaha tanda kutip ya mengomentari, karena ya bebas. Mau negara demokrasi kok. Iya. Kita mau ngomong apa aja sih lah. Termasuk ngomong royalti terus founder pendiri lah ya. Pendiri, terus juga merchandise tuh. Ya nggak apa-apa, berarti dia pendirinya ya gitu aja. Nggak, tapi tanggapan soalnya gini, kalau setahu tuh nggak tahu ya, kalau di band tuh ya, itu kalau ada orang ini personel yang ikut, nggak tahu sih kalau secara hukumnya gimana, cuman yang di situ ada personilnya terus sudah keluar, mungkin nih emang dapat royalti tuh. Tapi dari segi kayak kita ini aja, dari pendapatan royaltinya si kuda besi setelah dilisensikan tuh gimana tuh? Perasaan kita ngobrol jauh gitu. Maksudnya ini dibuka nih, nggak apa-apa. Maksudnya ada duitnya apa enggak gitu? Maksudnya biar tahu. Ada. Duitnya ada. Berapa? Jujur. 0,0 dolar. Iya nggak? Karena juga sama kan dalam artian. Mudah-mudahan baru OTW, belum karena kan kemarin tuh ada. Ya, sekarang aku tanya, kenapa kamu mau rilis? Pasti ada tujuan itu. Iya. Yang intinya biar kita nggak diklaim sama. Nah kemarin tuh kalau aku tuh karena ada yang udah ngeklaim si Dim, makanya iya. Knockdown? Iya, kalau nggak salah tuh label luar, karena kan pas itu si Knockdown tuh dirilisin di Amerika sama di sini Samstrong. Di Amerika tuh ada lah label, tapi aku nggak tahu yang klaim itu siapa. Nah, pada intinya kamu tahu kan kenapa kita seperti itu? Iya, itu cuman. Makanya dia kalau mau nanya paham dulu. Oh, jadi bukan soal tentang dapatnya berapa ya? Astaga, kamu yuk pelaku kamu. Ya maksudnya kamu tuh daftarin di lisensi itu bukan karena dapatnya berapa. Orang yang bayarin aja yang ini ya, bukan kita. Yang daftarin ya? Yang daftarin, yang register apa kita nggak tahu. Cuma aku bilang. Itu Topan ya? Topan rilis kan. Ini temannya Lesus, Topan Lesus. Acingan lawas, dagelan lawas sih. Jangan. Dream Society itu kan.
Kebetulan kan dia saudara aku juga gitu, jadi aku diskusi sama dia. Gak apa-apa biar ini tidak diklaim seperti yang kita bahas sebelumnya. Gak ada orientasi ke duit, bro. Iya. Kamu lah ke knockdown. Orang mau dengar kuda besi sama mau dengar knockdown, tidak. Iya. Ya toh? Iya. Kuda besi mah apa, paling cuma teman-temannya sendiri kan kasarnya ya, kasarnya gitu. Kalau kamu bukan statement dari kamu ya, maksudnya statement dari kami yang berkecimpung lah. Kami mengakui itu. Dan itu sah-sah saja. Iya. Tapi kalau kemarin si Bugang bilang yang video yang kemarin-kemarin tuh sampai ratusan ribu kan juga udah di under license lah, di apa namanya, di kayak di keterangan videonya tuh. Itu gimana tuh? Kamu udah ngecek belum sih itu? Kamu malah nggak ngerti. Malah nggak ngerti ya? Soalnya itu juga, aku tuh sebenarnya juga nggak ngerti, sumpah. Aku tuh juga nggak ngerti. Yang jadi pertanyaan dia itu apa sebenarnya? Yang jadi kayak seolah-olah ya, pokoknya ini gara-gara kamu kok. Kalau kamu nggak, itu nggak jadi rame, bro. Aku siapa? Kamu siapa? Aku. Ya kamu. Ya nggak apa-apa kalau aku, Bang. Iya. Kalau kita bicara untung rugi malah, buatku loh bos yang ibaratnya diwakili gitu, karena kan berkaitan sama yang baru-baru itu. Loh, kalau bicara untung rugi, dulu tuh aku recording EP tuh 2010 tuh, itu aku jual biolaku tuh, jual biola, jual gitar Ibanez Gio, sama efek Metal Zone tuh zaman segitu tuh, cuman buat ini backup di apa namanya, payment di studios ini buat ABR semua. Kalau aku malah nyolong mobil, bos. Bener mau nyolong mobil orang rumah. Oh. Jadi, tapi nggak bisa bayar. Kamu jangan kayak temen kita dong yang kemarin ini apa namanya penggelapan 2 mobil tuh, temen kita, temenmu tuh waktu itu. Ya ada lah nanti. Nanti kita di belakang. Nggak usah di sini aja, tapi nanti di-cut. Siapa? Oh, masih lupa. Gara-gara dia aku mau mati, gue tunggu kampret. Kan editorku nanti, gitu. Gara-gara Nah, kamu nggak usah di-cut kalau kamu. Jemput merah aku. Potong ya. Enggak. Gara-gara itu loh. Kamu saksinya loh, bos. Apa? Ayo waktu aku dipanggil yang Oh iya. apa? Kota Baru? Iya. Oh iya itu yang di UMJ itu. Bukan. Ya, Di UMJ. Yang final text sama si siapa tuh band ya, luar tuh, iya. Ada sih dibantai sama Tugu siapa? Iya. Itu kan salah juga sih bawa nama Jogja, tapi ya, makanya. Teman-teman yang dari luar tuh bahkan nggak diurusin. Ya makanya itu. Jadi kalau kita bicara Jogja jangan main-main, bos. Kamu mau bawa misalnya di KHC, pertanggungjawaban dulu. Ya, soalnya circle-nya tuh bisa dibilang tuh sempit, maksudnya circle-nya. Karena kalau kita ke selatan, ke barat, ketemunya juga itu terus gitu loh. Maksudnya ketemu itu lagi, ketemu itu lagi. Iya, circle-nya tuh jadi kemana bakal ketemu gitu. Nah kalau apa tuh? Si Bugangan juga maksudnya si Bugang ini udah bergerak tuh, apa namanya, dia komunikasi dengan media-media, bahkan saya tuh paling nggak saya tuh paling nggak suka sama yang maya gitu. Saya yang real aja lah. Kamu temanku, ya teman-teman semua temen ya udah. Saya lebih yang real aja, karena saya memang ya orang desa atau gaptek, gak ngerti segala macam. Sing real itu gue ya. Berarti kamu nggak setuju nih pas itu si Kuda Besi itu dimuat di media konvensional atau media mainstream lah, kayak Tribun, koran itu. Koran Tribun, tidak. Dulu pas sempat kejadian malah acara partai. Wah, sekolah. Oh iya, itu aku main juga tuh 2014 tuh. Jadi kasus tah? Iya, itu bahkan ada band-band punk juga yang main tuh, iya. Ya nggak, maksudnya bola panas kan jadi seperti itu. Kita bicara politik oke lah. Kita belajar ya, maksudnya sama-sama belajar. Ya, bahkan lagu tuh politik semua lagu tuh. Aku malah praktis. Politik praktis. Iya tuh gabung ormas, gabung kan gitu. Ormasmu apa? Janganlah. Dihajar Mas Putro. Ya enggak, maksudnya secara politik praktis kita memang harus belajar gitu. Tapi tidak harus menjual. Maksudnya kuda besinya ya pada saat itu. Ya saya walaupun kaitannya kalau politik ya itu garis politik saya, tapi nggak mau. Jadi jangan ganggu. Berarti kamu nih menganggap nih si Kuda Besi itu mau diarahkan ke situ gitu? Enggak juga.
Gimana sih kamu tuh? Pada saat itu main. Gak jelas deh lo. Kamu yang ngobokin. Jadi ya mungkin kayak kita ya terima acara. Kita nggak detail di situ. Ternyata di situ acaranya calon anggota DPR. Ya itulah itu. Tapi kan itu nggak ada yang tahu tuh Dim pas itu. Iya mungkin di ke blow up enggak ya maksudnya. Tapi kalau dari lingkup internal tahu. Wah, aku nggak tahu, pas itu nggak taau karena yang ngediling tuh aku semua. Oh enggak, pas acaranya iya bener. Pas acaranya kita nggak tahu gitu. Iya. Cuma setelahnya. Iya setelahnya tahu, iya. Aku kan datang tuh, kok yang. Iya itu kan ada yang yang mengarahkan lah. Iya. Ya terima balik ya. Iya. Aku pulang aja. Walaupun sebenarnya secara politik aku dari seras juga gitu ke situ gitu. Tapi nggak mau. Jadi jangan melibatkan komunitas saya, band saya ke politik gitu. Jangan balik lagi ke personal atau mas. Iya. Seperti itu. Nah kemarin menurut statementnya Bogang lagi, kuda besi yang sekarang tuh jalannya udah berbeda dengan kuda besi yang dulu awal terbentuk. Tendensinya juga udah beda, terus bisa dibilang komitmennya juga sudah berubah-berubah. Nah itu gimana tuh Dim? Kita balik lagi kan kemarin aku bilang, jangan-jangan Dimas itu komitmen bad raya tuh kayak lagu JSM. Jalan. Itu internal kita ya maksudnya. Internal mana ada kamera di internal? Itu beda rumus bro. Oh beda rumus. Tapi kalau kaitannya sama yang pertanyaan kamu tadi, saya malah pengen balik nanya. Letak kesalahan kami di mana itu aja sih. Kalau itu bicara apa? Lebih luas ya, komitmen lah segala macam. Pertanyaannya gini, kalau saya pribadi begini, saya banyak dibantu sama teman-teman dalam hal apapun ya. Saya banyak disupport sama teman-teman. Berarti kita harus support mereka. Iya. Timbal baliknya kan seperti itu. Jadi nggak bisa kamu mentang-mentang sorry ya, aku udah di sini, teman-teman support aku nggak mau support mereka. Ini menurut saya kurang tepat gitu. Jadi segala sesuatu ini ya memang nggak boleh ngotakin ini band baru ini apa kita nggak boleh rasa apa ya. Berarti yang kemarin dianggap sudah beda tendensi itu karena apa terkait bab support itu apa bukan? Kita tanggung jawab dulu. Tanggung jawab dulu. Tapi kalau boleh tahu kamu tadi udah bilang sih apa harusnya kamu yang bertanya gitu ya. Tendensinya tuh kemana gitu karya pribadi. Kalau saya pribadi itu pencapaian paling tinggi dari band-bandan itu dapat saudara, dapat teman-teman. Iya. Karena kita dibahas di awal loh. Saya pendatang ke sini. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini saya tidak pernah kesepian dengan itu. Karena teman-temannya jadi saudara-saudara saya. Berarti kamu nggak tahu nih yang dimaksud udah beda jalan, udah beda tendensi, terus komitmennya berubah-berubah tuh kamu nggak tahu yang dimaksud seperti itu? Bukannya tidak tahu, tapi jadi bingung. Nanya, kamu tuh ngomong bahasannya kemana gitu. Ya balik lagi kalau kita ekspektasinya jangan terlalu tinggi lah, jangan berlebihan gitu. Kita tuh band seperti ini, tugas kita untuk menghidupi ini gitu, bukan kita yang dihidupi, kan begitu. Tapi kalau misalnya dari awal saya udah bilang kalau kamu pengen terkenal, kalau kamu pengen jadi banyak duit jangan main di sini, jangan main di hardcore gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ya, misalkan ada band-band hardcore yang bisa menghasilkan gitu. Tapi kan secara balik lagi realistis aja. Kita nggak bakal bisa hidup. Karena kalau industri itu nanti berhubungan juga sama ini brand image dari bandnya itu juga harus dibentuk. Gini lah. Diatur. Ya? Diatur? Ya nggak diatur juga. Bebas. Kan kita ini apa namanya bisa dibilang kan independen walaupun ada labelnya kan independen. Gini aku support. Ayo, kamu penampilannya kamu dulu. Kalau udah sih bagian jelek. Tapi benar secara kualitas musik apa. Kalau aku pribadi ya, kalau aku boleh ngomong, aku bikin karya nih misalkan bikin lagu. Tujuan pertamanya apa? Aku bawa nggak ribet. Maksudnya pas live ya, pas live nggak ribet, nggak ribet. Asik aja gitu ya, penting. Yang gampang-gampang aja. Iya. Ya kamunya asik juga menyampaikannya juga asik gitu ya. Bisa dibilang gitu ya. Paling utama ya balik lagi ke tadi. Saya nyari saudara. Sekarang gini, saya kenal sama jenengan, sama kamu.
Kalau bukan dari band-bandan gimana? Iya. Iya, salah satunya dari band-bandan. Maksudnya kita jadi teman, jadi keluarga gitu kan dari situ. Itu pencapaian tertinggi saya. Iya. Kalau ini bisa, kalau dibilang polemiknya tuh nggak cair-cair gitu, nggak selesai-selesai gitu. Kamu pernah nggak sih kepikiran buat Polemik apa dulu? ganti nama si kuda besi ini? Hah? Ya kan kemarin kalau yang dari statement kemarin kan bilangnya begini, kalau nanti bandnya itu ada gimana-gimana, aku juga ikut cawe-cawe kan bilangnya gitu. Iya. Nah gitu kan berarti kan polemik itu kan masih pada akhirnya akan bergulir lagi gitu. Nah kamu pernah berpikir nggak, wah wis lah band Rasano Sworo gitu, aku tak ganti kuda besi, ganti band gitu, ganti nama gitu. Kamu nggak pernah berpikir gitu nggak? Enak aja mau begitu. Nggak bisa. Saya yang bentuk. Walaupun dia ngomong founder ya apa segala, saya yang bentuk. Jangan banyak tingkah kalau. Ya bercanda. Berarti kamu ini ya nggak terpikir lah, belum terpikir lah gitu. Oh, ganti nama gitu. Waduh. Ganti nama jadi apa nanti? Jadi ini Iron Horse kan sama kuda besi. Apa kayak Viera jadi Vieratil tuh. Kamu udah jadi kamu kuda besi, apa kuda itil. Enggak, intinya begini bos. Kalau mau mempermasalahkan masalah nama, itu harus orang 4. Oh iya benar. Betul nggak? Karena ininya pas terbentuknya 2010 itu berempat. Iya Mas Polo, ibaratnya Mas Polo yang seingat saya ya Mas Polo yang seperti itu, dia support ke saya. Iya. Masa saya kalah cuma 1 orang ngasih. Tapi sekarang juga masih komunikasi? Enggak. Sama si Pelo? Oh masih. Oh, iya. Ini aja aku bahasan. Aku mau diundang. Oh kamu mau kesini juga bilang sama si Pelo? Iya. Iya. Maksudnya kan, yo sama-sama pernah satu. Karena Pelo bilang gini, mau satu band sama kamu, mau nggak satu band sama kamu, kita tetap jadi bagian keluarga. Iya. Karena esensi paling utama itu. Iya. Kan saya bilang, saya ini mendatang, saya nggak punya siapa-siapa, ibaratnya keluarga apa segala macam. Gara-gara ada mereka. Luar biasa, malah ngelebihin saudara saya. Iya, benar. Dari mulai saya nikah, segala macam, yang berkontribusi, ya Sudirman. Iya. Jadi sekarang begini, anak-anak Sudirman, misalkan ya berkaitan dengan kekerasan segala macam, iya balik lagi ke orang itu. Iya. Ada api apa? Ada nggak mungkin ada asap kalau nggak ada penyebabnya gitu dah. Iya. Nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Itulah. Asap Rocky, rapper. Nggak boleh ngerokok tapi di situ. AC-nya baru bos. Komeng dibolehin ngerokok. Pas Komeng, pas Mas Danu, Morning Joko, terus Isa End of Julia tuh belum ada AC-nya bos. Alhamdulillah subscriber yang nambah, AC-nya ada sekarang. Support. Ya itu sih garis besarnya ke situ gitu. Kalau saya tidak pernah menyalahkan program apa judul klarifikasi. Ya, kamu nggak menyalahkan. Kamu yang ngasih judul apa klarifikasi? Editornya bos yang ini. Intinya kamu nggak menyalahkan statement dia gitu lah ya. Itu hak dia. Gitu. Iya. Tuhan aja ngasih kita bebas bicara. Kenapa kita mau soal gitu? Tidak apa-apa. Cuma titik pembahasan tertentunya jangan terlalu lebar. Mau itu mengatasnamakan hati dan perasaan itu nggak bisa. Iya. Ngalir aja lah, jangan begitu lah. Apa sih kuda besi dijadiin kayak drama lebay. Yang penting ya kita ngalir aja. Nah balik lagi nih di era-era lengkap-lengkapnya kuda besi tuh. Waktu tour, waktu sebelum Familia, terus setelah Familia sampai 2016, sebelum Ferry keluar tuh, ada gak sih di panggung-panggung kuda besi yang aneh? Iya, yang aneh atau yang ini paling mengesankan tuh, ada nggak? Jelas JNM dong, barang kalian itu, barang RT. Ada nggak satu acara gitu yang kamu paling wah anjing asik banget nih, doyang dong bos, gitu ada nggak? Hampir semua tak nikmatin ya. Kalau kita bicara satu lupa aku, Hmm. tapi yang mengasihkan apa ya?
Intinya ketemu teman-teman lah. Ya semua, hampir semua buat kamu tuh mengesankan. Tapi yang paling mengesankan itu JNM itu, momen JNM itu. Oh iya. Karena kan kita pada situ mungkin nek kamu masih ingat kan kita ya band hardcore, membawa nama hardcore. Iya. Jadi kita punya pertanggungjawaban lah. Itu yang paling keren. Kalau ini yang paling aneh tuh, yang paling aduh asuk banget tuh panitia ini goblok gitu. Ada nggak? Aduh. Panitia nih. Kamu yang di pastur kena tipu tuh nggak inget ya? Enggak, lupa aku. Oh, siapa yang bilang? Ya ada, ya yang kemarin bikin statement yang bilang kalau pernah tipu. Hah? Pernah kena tipu gitu? Iya, kalau kemarin. Di mana? Aku malah nggak tahu. Di mana? Aduh, kamu lihat videonya yang kemarin aja deh. Aku juga intinya di salah satu kota, terus bareng sama si Fraud sama si Billfold. Akhirnya panitianya tuh lari atau gimana gitu, nggak tahu. Akhirnya terus aku nggak tahu gimana, tapi ya itu jadi momen yang dia bilang gitu. Iya, kalau nggak salah gitu. Nah itu terus mungkin kalau kamu ingat, mungkin kalau dan kejadiannya itu ada ya, mungkin jadi panggung yang paling aneh dan paling goblok gitu, paling gitu. Pokoknya gini, kalau aku bicara panggung paling aneh, paling seru nggak ada lepas dari Jogja. Istimewa banget. Iya. Kamu ingat gak? Ya, mungkin yang paling aneh itu yang ini yang ada tiba-tiba orang orasi di JNM itu mungkin paling aneh itu. Enggak, itu kan politik ya. Iya kan, itu aneh juga kan. Tapi aku nggak datang, aku nggak mau main. Oh, kamu nggak datang? Nggak datang, bos. Aku datang itu tapi belum main. Seingatku aku belum main. Kamu main. Udah main kok. Main. Setelah aku. Oh, pokoknya pas itu tuh aku. Pokoknya kita jong tuh, dapat info di belakang tuh. Iya, aku tahunya tuh dia tuh tiba-tiba naik ke panggung terus iya gitu. Kamu tahu nggak yang naik ke panggung siapa? Anggota DPR, bos. Iya tahu, dan dia tuh petahana mau naik lagi kan, setahu gitu. Jadi gini, karena ya belajar politik ya, belajar peta. Aku udah tahu dari awal, iki gak usah disebut nama ya, iki si A bikin acara. Oke, saya datang ke JNM, tapi nggak mau masuk. Karena ya udah jelas toh iki. Ya itu kan 2014 tuh pas pemilihan legislatif sama presiden. Masanya mau ke situ. Iya. Nggak datang tuh, nggak main. Aku pribadi ya, maksudnya yang lain main. Dan setelah itu rame. Teman-teman sendiri yang marah sama aku, khususnya Mas Pelo, Ferry Bogong marah. Saya belajar politik tapi saya tidak pernah membawa, nggak mau bawa lah gitu. Kenal aku sama yang orasi itu kan lah. Ya udah, kita datangkan bapak-bapak yang orasi ya. Enggak ya gitu. Enggak lah. Enggak, maksudnya ya pada saat itu ya. Gini Dim, udah besikan kemarin habis rilis nih 2 single tuh. Dirilis juga apa namanya? Dibikin video klip juga kan tuh, ada Sudirman Brotherhood apa Brotherhood tuh judulnya tuh. Brotherhood. Sudirman Brotherhood sama 1% Keyakinan tuh. Nah, bisa diceritain nggak itu? Dari ini apa latar belakangnya bikin lagu itu sama proses recording dan macam-macamnya itu? Yo, kalau kita bicara latar belakang, karena saya di situ. Yang Sudirman, iya, yang Sudirman Brotherhood, Brotherhood Sudirman itu. saya di situ. Ya cuma pengen apa ya? Ya represent kuda besi buat teman-teman Sudirman lah. Enggak juga, saya pengen ngasih tahu nih Sudirman seperti ini gitu. Bukan represent terinduksi ya gitu, saya sama Sudirman enggak. Tapi kebalikannya mungkin iya. Saya pengen menceritakan Sudirman itu seperti ini. Jadi tidak ada tanda kutip yang berorientasi sama duit segala. Pokoknya kita ngumpul di sana, kita jadi saudara, jadi teman gitu. Itu kapan sih ininya? Apa? Produksinya tuh kapan? 2021 kalau nggak. Oh, baru pas pandemi ini ya? Enggak, pas pandemi yang kedua. Oh, itu yang kamu tanya Sudirman Brotherhood itu sebenarnya udah di 1 tahun yang lalu. Oh, baru dibikin video klip. Itu bersamaan itu. Oh, langsung ya? Langsung oh, 2000. Jadi 21 kalau nggak salah, 2021 atau 2020 gitu. Ya 2020 kan udah pandemi, boy. Ya memang udah pandemi. Ya berarti itu pas pandemi. Lupa aku gimana sih. Anjing, pandemi itu dari Februari. Pandemi apa? Bom COVID. Iya, kan pandemi 2020. Ya emang kita ada pandemi panuan, pandemi ini Raja Singa, pandemi kita ya cuman COVID. Kamu mau tahu nggak caranya nggak kena COVID? Gimana? Salah. Apa? Ngocok kasih mukamu tuh. Orang. Nggak boleh begitu. Udah punya istri loh. Ya, Udah punya anak loh. Ya nggak apa-apa.
Kan nggak, istri kan ngurus anak, ya kan kita nggak bisa. Nggak lihat, ngomong aja istrimu nggak lihat ini tuh. Lihat aja. Tadi itu produksinya di mana tuh yang pertama tuh, single pertama? Di teman-teman berarti. Oh, Teman-teman ini Sudirman ya. produksi sendiri, recordnya sendiri. Sendiri. Oh, Jadi mulai siapa sih yang ini yang punya studio siapa? Apa operatornya, mixing masteringnya? Kalau penggarapan kayak take segala macem itu saya melibatkan orang luar gitu. Tapi tetap dalam satu kesatuan gitu. Jadi dia nggak ngeklaim ini bikinanku nggak. Ini bikinan teman-teman Sudirman gitu aja. Dulu ada, bukan dulu sih, yang ngerilis Aspal Berdarah gitu. Rilisnya, iya. Video klipnya ya. Terus teman-teman, intinya semua dari teman-teman satu wadah aja lah. Itu prosesnya berapa lama sih dari bikin lagu sampai produksi itu? Yang garap itu drummer Kuda Besi yang sekarang. Oh ini si Arkan. Iya, yang Playboy itu katanya. Homo ya. Homo. Dia yang konsepnya secara musikalitas saya, lirik saya, tapi untuk konsep visualnya dari Arkan. Oh iya. Arkan yang garap itu bareng si Anti. Stack, Sakti. Sama Stack termasuk lagu yang 1% tuh. Itu kan sebenarnya begini. Saya ditodong sama si Sakti. Oh, malah kamu yang di ini, yang di. Saya coba dikasih waktu seminggu apa ya kalau nggak salah. Kayak aku tuh juga baru tahu loh kalau si Stack tuh dia tuh sekarang ini nge-rap tuh. Baru, Bos. Iya, makanya kan aku terus habis dari lihat rilisanmu tuh tak kepoin kan IG dia, terus kayak apa tuh. Tak lihat, dia ini sekarang ya gitar sama. Dulu kan sama bareng kamu tuh. Iya, dulu zaman gepeng. Iya, zaman ada lah dia ini apa zaman dulu The Cooper zaman Rocksteady di Jogja tuh naik tuh kan dulu ada Playboys, The Gangster, The Cooper. Lebih kenal dulu sama kamu di. Oh iya, 2006 2007 kalau nggak salah. Waduh, sok-sokan. Memang sistem. Dia dulu kan tongkrongannya di Kusuma tuh, depan SMTI. Aduh. Ini ini Pasar Kebang. Asu nanti kayak bakul kain Niagara tuh gitu kayak. Hah? Kusuma Negara tuh lo pertigaan kan ada makam tuh depannya. Makam pahlawan. Iya, itu kan ada apa namanya SMK tuh, namanya SMTI ya. Itu kan ada angkringan. Jadi dulu nongkrongnya tuh di situ. Jadi malah lebih kenal duluan sama kamu toh. Gitu. Iya, dulu zaman Pangpangan. Kan dulu itu ini kayak apa Rocksteady itu kan ramai. Aku juga ini di situ. Kalau lagi nih kalau masalah Sudirman Brotherhood sebenarnya bukan oke secara aransemen musik iya. Tapi kalau secara lirik, terus secara isian kan, kebetulan lagu itu kita belum punya vokal tuh. Oh iya, yang Sudirman. Sudirman tuh kita belum ngajakin si Dito jadi layar. Gitu. Terus kenapa bisa jadi isiin? Yang isi si Tronback itu siapa vokalisnya? Gila gitu. Peli. Gospel jelas sama. Ada Yanto Kopling. Kamu tahu nggak? Aku tuh bisa tahu informasi band-band itu dari mana? Dari kakakku tuh Yanto Kopling. Ya intelijen Gogon Yogyakarta. Nah, itu ya. Oke lah kita. Temannya Bang Uco tuh dari Medan juga tuh. Ya kita sepakat ya. Saya dibantu sama si Malik. Iya. Jelek tapi suaranya pas itu. Oh jelek aku. Terpaksa. Oh iya. Saya yang nyanyi. Aku ngajakin kamu ya nggak mungkin. Nggak apa-apa sih. Janganlah. Nanti aku si Malik terus dibantu vokalis saya Never KO. Oh jadi Arman. Iya. Aku tuh bingung ada band KO kan belakangnya kan ternyata ada dua itu. Apa tuh? Sims KO. Sims KO sama Never KO. Iya, makanya kan bingung aku kan sekarang ini ya jarang beredar gitu loh sama teman-teman yang enggak sibuk juga. Soalnya itu nggak bisa egois, bos udah punya keluarga ya keluarga dulu lah. Nah, terus yang 1% tuh yang tadi sama Stack kamu tuh ditodong. Ayo Dim, kita featuring gitu. Dim featuring sama aku. Aku so nge-rap loh, apa nge-rap? Udah tahu kali. Karena kan materi lagu dia biasanya kita ngobrol dulu. Dia ada materi lagu rap-rapan itu udah kita ngobrol dulu. Nah pas waktu itu datang ke kantor. Siang-siang. Tim aku mau ngajuin pinjaman. Oh enggak juga. Itu kamu aja gimana? Mobil masih ada? Ya ada bos aman. Kita take over aja. Jangan pajak inimu, bungamu ini. Enggak lah, kita nanti. Kalau aku mau kalau bunganya yang di kamu bunga Citra Lestari, aku baru mau.
Apa Bunga Jainal lah, artis FTV itu nggak apa-apa. Nggak komen, istriku lihat masalahnya nanti nih, bahaya nih. Gimana tuh Stek tadi nodong kamu di kantor? Nodong, ini aku punya materi seperti ini, gimana kalau kita peturingan? Jadi seumur-umur ya, ini pengalaman pertama loh. Lirik dulu baru musik. Kan kebiasaan kita kan musik dulu, aransemen dulu, baru lirik. Nah, ini kebalik. Si Ista itu anti-anti itu dia bilang, aku punya lirik. Dan alhamdulillah pada saat itu memang saya punya materi gitu. Tapi sekarang ya ada beberapa materi yang belum sempat saya rilis gitu. Ya, kira-kira ini masuk nggak? Ya tetap lucu pas proses tag ya tetap lucu. Karena belum pernah gitu ya? Karena saya harus ngikutin liriknya. Oh iya benar. Kan kebalik. Iya. Ya kan? Iya. Nah, Knockdown bikin lirik dulu apa musik dulu? Musik dulu sih. Iya kan enak tau. Iya. Lirik dulu. Iya. Gimana? Tapi itu kejar tayang dalam artian terus kita rebukan terus Sakti punya ide segala video klip sekalian. Tapi itu bagus sih Dim, kalau menurutku tuh gini, setelah formasi si kuda besi itu berubah gitu kan, itu kan bisa dibilang itu pembuktian si kuda besi kalau kuda besi itu ya masih ada gitu, bisa dibilang kan gitu. Anaknya juga masih ada. Ya kan masih komplit bos. Iya makanya itu kan salah satu ini juga loh maksudnya tanda kutip ya pertanyaan ya. Sekarang aku tanya band hardcore yang masih utuh dari karena aku tadi udah bilang Knockdown, salah satunya Knockdown. Yang gitu. Sebenarnya sih pengen seperti itu. Ya udah balik aja, dikumpulin lagi aja. Berempat. Kuda besi PKHJ, apa KKHJ Kediri Hardcore. Enggak, karena memang bener. Aku ya karena ini. Kalau nggak gini lah, besok pas main pelok tuh ini Zoom, vokalnya Zoom. Nah, itu si maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya kalian itu salah satu jadi influence kami juga gitu. Tapi tidak cuma di bandku ya. Jadi teman-temanku sama. Iki bentuk mah gampang, Bos. Bentuk band dong. Kamu mau jadi bilang aku founder, aku pendiri, bebas. Oh nggak juga. Nggak misalkan gitu. Knockdown itu juga banyak ini diomongin. Waduh. Nggak, ini kan semiotik perumpamaan. Semiotik raja singa. Aduh. Nge-rap nih mana aku cuma tak pakai pinjam Knockdown-nya gitu. Oh, bentuknya gampang. Terus mempertahankan itu. Iya. Karena kan ya mungkin kamu pasti lebih paham lah. Pada fase-fase tertentu kita kadang lupa harus bagaimana awal cita-cita. Harapan kamu buat kuda besi apa nih, Dim? Selanjutnya mungkin mau buat EP atau buat album lagi terus tour atau apapun itu. Apa nih harapan kamu ke depan? Atau ya udahlah nothing tulus, yang penting jalan, kita nggak usah ini lagi ada konflik atau ada yang keluar masuk lagi, yang penting tetap jalan aja gitu. Kalau untuk yang sekarang kan hampir satu frekuensi semua itu. Oh. Jadi selama saya bareng-bareng gitu ya dengan yang baru itu kayaknya belum pernah kita konflik, kita bahas masalah apa nggak pernah. Terus harapan kamu gimana? Berkaitan sama kuda besi itu. Yo, kita punya tanggung jawab nih. Kita punya teman-teman lah. Ya pokoknya intinya genre ini, komunitas ini jangan mati. Karena menurut kami ya regenerasi itu penting sekali. Jadi kita nggak bisa egois. Maksudnya begini, jangan misalkan orang lama nih di Aceh gitu kan. Enggak juga, Dim. Enggak misalkan. Iya. Gitu kan. Ya kita nggak bisa satu arah juga. Kalau zaman sekarang ya kita harus adaptif tuh. Adaptif dalam artian begini, menyesuaikan situasi dan kondisi. Anak-anak yang maksudnya yang baru gabung apa segala macam, dia juga punya pemikiran sudut pandang tertentu. Iya. Ya kita yang tuanya jangan membatasi, bebas. Jadi kalau harapan kamu untuk kuda besi ke depan tuh lebih merangkul gitu lah, bisa dibilang lebih merangkul teman-teman. Nggak juga sih, yang penting bahkan kita belajar berkarya aja, sama-sama belajar gitu. Kalau untuk rilisan sendiri, ada harapan untuk EP apa album gitu nggak? Nggak ada duit ya bro. Ya kan, siapa tahu nanti siapa gitu. Jarum. Bismillah aja lah. Nggak dalam arti. Tapi ada harapan itu ada buat bikin karya yang seperti itu lagi ada? Udah nggak kumpul, materi belum. Oh udah ada? Udah. Oh ya bagus sih.
Ya cuma kan nanti ada. Apa aja bagus apa itu? Enggak, kalau materi ada kan berarti tinggal eksekusi gitu loh. Ya cuma ya tadi balik lagi, kita kan harus adaptif gitu. Jadi situasi kondisi sekarang, kalau kita mau, menurut saya kalau kita mau album gitu, rugi lah. Rugi dalam artian effort yang harus kita keluarin ya gitu. Iya. Karena kan satu album itu kan secara keseluruhan harus tersampaikan. Tapi kalau single kan enggak. Single memang lagu, video klip. Tapi dari bisa dibilang movement Kuda Besi yang baru ini bikin 2 video klip tuh menurutku udah awalan yang baik gitu untuk nanti melangkah ke depannya. Kalau dari aku sih seperti itu lihatnya. Kan tinggal kita nunggu knockdown, nunggu RTD, SM kembali berkarya lagi. Itu sebenarnya salah satu injeksi juga. Jadi energi buat kami gitu. Ya orang modal gitu. Karena aku nyanyi injeksi energi. Oh, nyanyi modal gitu. Ya, kalau injeksi dini, aduh, injeksi dini. Terus tadi gimana tuh? Kamu ini gimana? Sebentar. Intinya begitu. Iya. Jadi yang sudah mengawali, yang sudah kita melewati fase-fase tertentu, ya harusnya kita berusaha untuk mempertanggungjawabkan itu. Kayak saya misalkan di Sudirman, saya ngomong harus ada band baru, harus ada karya baru. Jadi jangan cuma Kuda Besi, Never KO, Apotron, gitu enggak. Harus ada yang baru. Kalau kata Virul tuh, think, learn, prove. Nah itu kalau kata Bang Ipul. Tak bilangnya lagi. Ya kan gitu kemarin di wilayah di sini. Begitu. Jadi aku pengennya harapannya ke depan nggak cuma si Knockdown nih, nggak cuma si SM nih, nggak cuma RTD, SW apa mungkin termasuk tempat saya gitu. Nggak, kudu tetap harus berkarya. Karena kalau nggak begitu habis semua. Benar, kayak beberapa tahun kemarin lah ya. Itu kan udah habis tuh karena terlalu sering terus jadi hype terus habis, itu kan kayak gitu. Siklusnya kurang lebih kayak gitu. Kalau aku boleh bilang terlalu sibuk, band hardcore Jogjanya terlalu sibuk. Iya. Cuman karena komunitas jadi komoditas, acara dijadiin buat cari duit kan seperti itu kurang lebih. Aku nggak ngomong loh. Ya kan aku yang bilang, kemarin juga sama RTD bilang kok. Oke nih Dim. Bener. Closing statement dari kamu, mungkin buat teman-teman Sudirman, buat teman-teman komunitas apa tongkrongan hardcore dan genre lain di Jogja apa di luar sana. Ada nggak closing statementmu? Apa yang pengen kamu sampaikan? Yang pertama buat Sudirman dulu ya, yang pasti. Karena saya berasal dari sana. Guys, kita semua nggak perlu lebay lah. Kita jalanin ngalir aja. Karena kamu mau disupport, berarti kamu harus support dulu. Kamu mau dihargai, berarti kamu harus bisa menghargai. Benar, itu kan lirikku di lagu United Must Be Stand Up. Makanya nanti dulu itu statementku. Kamu diam dulu. Gak jadi berarti aku buka. Ya istilahnya begitu. Jadi segala sesuatu yang terjadi sama kita itu tidak bisa semudah dikondisikan. Kayak drama waktu kondisi itu kan. Misalnya saya bisa menghargai kamu gitu. Otomatis kan kamu pun menghargai kita. Jadi nggak usah sombong dulu, nggak usah jumawa dulu. Apalagi kita dalam lingkup itu yang pertama. Kalau yang kedua, jelas harapannya yang tadi saya bilang. Ya, jangan cuma SW, jangan cuma SM, RTD, Knockdown, mungkin termasuk band saya, Kuda Besi. Enggak, kita harus ada generasi regenerasi harus ada gitu. Ayo kita band biar ini nggak mati. Walaupun sebenarnya kita tahu kita nggak bisa nyari duit di sini. Dengan harapan band yang tadi saya sebut ya, beda kayak misalkan apa? Singai apa segala macam yang itu beda gitu. Karena kita ya usah kita bicara Yogya dulu aja. Ya itu harus ada selanjutnya. Yes, mungkin itu sih. Yang lainnya serah kamu lah. Itu dia teman-teman Dimas dari Kuda Besi. Sekali lagi terima kasih Dim. Sami-sami. Terima kasih. Tos dulu dong. Terima kasih. Salam buat keluarga ya. Semoga sehat-sehat terus. Semoga juga dilancarkan pekerjaannya buat memenuhi kebutuhan keluarga di kala minyak goreng yang mahal ini. Oke, itu dulu teman-teman. Episode Dimas dari Kuda Besi. Sampai ketemu lagi minggu depan di Tengok cerita gosip underground malam minggu.